Aku udah jadi yang baik belum sih, kok anakku bisa sampai kayak gini, kayak gitu juga. Anak sampai dokternya tuh ngomong, anak ini cuman diasuh aja, bukan dididik, kayak gitu. Halo Bunda, selamat datang di podcast Bestie Bidan and Owner Talk and Insight. Bersama saya Bidan Neni Saya dan Vidya Farha, as a brand owner Yamis. Spill Spill the the tea, share the story. Ting dulu dong. Iya. Wah. Gimana nih Bu Bia? Oke, Bu Mit, ini kan podcast episode pertama nggak sih? Betul, Episode episode pertama pertama. yang kita punya nama program Bestie, Bestie bener. Bidan and Owner Story Talk and Insight. Nah, kenapa sih kita tuh ngadain podcast ini, Bu Bit? Oke, jadi kita kan udah lama banget nih ya sebenarnya. Untuk podcast ini sudah ada dulunya Bu Bia, cuman karena ada beberapa faktor akhirnya vakum, terus bunda-bundanya banyak yang DM, chat juga nih kepada Bu Bit. Mana nih podcastnya, ditunggu banget ternyata. Nah makanya kita adain lagi nih podcastnya, dan spesial hari ini bersama brand owner kita. Aduh, gitu. karena sebelumnya cuman Bu Bidan aja Iya, ya? Bu Bidan aja Sebagai host, oke. betul. Untuk yang episode pertama khusus banget buat Bestie nih ya kan, bareng sama aku juga ditemenin ya Bu Bit ya. Betul. Gitu. Oke, baiklah langsung aja nih di episode pertama ini kita bakalan bahas apa sih Bu Bit? Pembahasannya agak ini sih, agak tuh? mendalam dan aduh kayak ini tuh kayaknya semua tuh tahu gitu loh tentang hal ini. Cuman nggak terlalu mendalamnya tuh seperti apa gitu. Oh, oke. Apakah kita akan podcast ini hanya berdua aja? Enggak atau dong, gimana karena kan nih? kita akan podcast mengenai rumah Bu Bia. Oh, oke. Temanya rumah nih. Temanya rumah. Oke. Jadi kan kita harus mengundang orang yang benar-benar sudah berpengalaman. Sudah seperti berpengalaman. itu. Berarti apakah kita nggak berpengalaman nih Bu Bit soal rumah? Ya sebenarnya sudah, cuman kan karena kita masih single ya, jadi Oh gitu. Jadi karena kita masih single, jadi kita butuh satu lagi narasumber Oke. yang sudah berpengalaman tentang rumah itu seperti apa sih Oke. secara mendalam, dan juga kisah nyatanya itu seperti apa gitu Bu Bi. Kalau ngomongin kisah nyata ini, bolehlah nanti boleh dikulik nih berarti Boleh ya. dong. Soal rumah sama narasumber kita satu ini Iya, nanti. betul. Oke, berarti langsung aja nggak sih Bu Bit dipanggil aja narsumnya siapa sih? Kita langsung panggilkan saja Oke, Bu. Bu Budit. Yeay. Wah, ayo dong. Selamat datang Bu Budit. Masya Allah cantik sekali. Masya Allah. Bu Bidan lebih cantik ya. Ya, apalagi aduh gimana sebelahnya brand owner nih. Nah, seperti apa nih perasaannya diundang di podcast kali ini, seperti apa Bu? Seneng juga kayak wah ini bener nih aku diundang. Kayak wow kayak gitu, apalagi ini episode pertama kan ya. Bener. Kayak gitu. Mungkin boleh menyapa bunda-bunda di luar sana dulu nih Bu Budi. Halo bunda-bunda di luar sana. Mudah-mudahan online ya. Iya, bunda-bunda online. Tapi sebelumnya masuk kita ke ini harus dikenalin dulu nggak sih Betul, siapa Bu Budit siapa nih gitu Bu loh. Budit? Kok kita udah seakrab ini? Nah, betul sekali. Jadi Bu Budit ini adalah karyawan atau working mom di Hanala, seperti itu. Jadi masih ada sangkut pautnya sama Yamis gitu ya Yamis, kan? betul gitu. Jadi nggak sekali. jauh-jauh sama saya, juga nggak jauh-jauh sama Bu Bit gitu. Bener nggak? Iya bener banget. Nah, bener banget. Langsung aja nih ya, daripada kelamaan kita langsung aja ke topik hari ini. Ya bener, karena topiknya ini memang rumah gitu, satu kata Rumah, yang punya ya. 1000 makna. Nah kalau boleh tahu nih Bu Budit, sudah berapa lama di Hanala ini? Di Hanala ini dari tahun 2021. 2021. Jadi kalau sekarang udah sekitar 5 tahunan ya. 5 tahun. 5 tahun. Sudah membersamai Hanala Benar, 5 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kalau boleh tahu sudah di Hanala ini dari
remaja kah atau sebelum menikah atau sudah menikah? Masuk Hanala ini waktu aku udah menikah. Sudah menikah. Aku udah lahiran anak pertama. Wow. Kebetulan aku itu memang pecinta almom nih. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi masuk ke sini itu ternyata di sini tuh keren ya habitnya kayak gitu. Jadi ya betahlah 5 tahun 5 di tahun sini. di sini. Masya Allah. Masya Allah. Seneng banget ya as Bener. brand owner pasti. Aduh, berarti kan karyawan-karyawan di sini beneran sudah nyaman di Amin. sini ya, di kantor Amin. ini gitu. Berarti kalau tadi kan juga disinggung pencinta almom nih gitu. Betul. Sedangkan kerja di sini dari tahun 2021. Udah punya anak kan posisinya udah kerja di sini. Sudah, Ya, sudah. Terus tahu almom dari mana gitu loh ya kan? Tahu almom dari mana? Almom ini sebenarnya udah dari dulu ya, dari tahun 2020 itu sudah pernah dengar susu almond yang enak kayak gitu. Apa sih? Kebetulan saya kan juga lebih suka minum susu ya dibanding minum obat-obatan kayak gitu. Jadi ya udah coba dari beberapa merek tuh susu-susu yang banyak di luaran kok enak si almom ini gitu. Cocok. Ya udah deh. Kita mau ngomongin rumah ya udah, untuk ngomongin album produk brandnya nanti dulu deh. Oke. Ya. Kita sampingin dulu nih Kita Bu Budit ya. fokus dulu ya. Oke, kembali lagi. Mau ngulik aja kok tahu gitu. Terus akhirnya kok Darulanya kerja di sini gitu ya kan. Iya, Gitu. betul. Jadi sedikit apa ya, intervensi sedikit lah ya. Sedikit ya. Kok udah tahu Nah. gitu. Ternyata agak saya juga kaget gitu ya. Gitu Ternyata ya. ada karyawan yang sebelum kerja di sini Betul, udah tahu produk sudah ini tahu produk gitu. Almond. Oke. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan tadi udah diceritakan berarti dari kehamilan pertama. Nah, berarti anaknya ada berapa nih Bu Pudit sekarang? Sekarang anak sudah ada 2. Dua. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Masya Udah Allah. sepasang. Udah sepasang, ya. udah lengkap. Mau nambah lagi nggak? Enggak, udah cukup 2 aja cukup sesuai 2. anjuran pemerintah. Oke. 2 anak, Dua anak cukup. Oke, Cukup BKKBN puyeng ya, Bu Bit ya. Cukup puyeng ya. Oke. Cukup. Berarti anak yang pertama usianya berapa tahun? Yang pertama sekarang udah sekitar 4 tahun, 4 mau tahun. 5 tahun, 4 tahun setengah lah. Yang kedua 3 tahun gitu. Oke. Jadi Memang sekitar jaraknya ya, jaraknya nggak terlalu jauh memang. benar. Gimana nih, pusing nggak mengurus anak yang jaraknya tidak terlalu jauh nih? Nah, Lumayan ya, itu memang tantangan Tersendiri. tersendiri, betul. Jadi mengurus 2 toddler di umur yang saling Umur yang berdekatan saling itu berdekatan, Masya benar. Allah. Tapi katanya tuh ada yang bilang juga kalau anaknya itu berdekatan ya Bu Bit ya. Terus kalau udah gede itu jadinya enak gitu, udah selesai gitu. Bener nggak sih? Udah selesai ya? Enggak ya? Kayaknya ya. kalau udah selesai enggak. Nanti bakal ada fase ini lagi, ada fase ini lagi kayak gitu ya kan. Fasenya berbeda-beda. Cuman mungkin enaknya itu kalau anak berdekatan, mereka itu akhirnya jadi kayak teman, Oke, kayak jadi gitu. bestie, bener. Kayak ini kakakku, tapi kakakku ini bisa aku ajak main bareng nih, kayak gitu. Kalau misalkan jarak usianya agak jauh, misal dia baru lahir, kakaknya udah SD, pasti kan kakaknya main sendiri Betul. tuh. Nah ini kalau usianya deket, itu mereka udah kayak teman sendiri, kayak gitu. ajak main bareng gitu. Bener-bener. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, berarti ini membagi waktu nih ya kan, Iya, antara antara bekerja bekerja. ya kan dengan seorang ibu dan seorang istri. Benar. Ya kan, berarti usia pernikahan berapa tahun? Baru 6 tahun. 6 tahun. 2020 aku nikah 2020 waktu ya. zaman-zamannya Covid tuh. Dari 2020 ke 2026 ya. Kalau di bulan Juni ini ya udah 6 tahun setengah lah. 6 tahun setengah ya. Dan kita lihat-lihat suaminya Bu Pudit itu kan sering banget ya antar jemput Bu Pudit. Ya, jadi kan romantis gitu loh ya. Impian ya. Impian. Nah, Pak itu Gojek, kuncinya apa Bu Pudit? Pak Ojol juga sering antar jemput juga. Tapi kan seringnya adalah bersama suami sih. Kita lihatnya sering bersama suami. Nah, kunci dari pernikahan gitu kan sudah 6 tahun nih biar tetap romantis gitu. Gimana sih Bu Pudit? Kuncinya sebenarnya kalau 6 tahun itu juga masih seumur jagung ya dibanding senior-senior yang lain. Cuman perjalanan 6 tahun ini kalau untuk pernikahan sendiri yang paling penting itu komunikasi.
benar. Itu Jadi dia apapun kuncinya. diomongin, mau happy, mau sedih, mau marah, mau ini, pokoknya kita ungkapkan kayak Betul. gitu. Kalau bahasanya Gen Z sekarang itu yapping. Yapping, Ya apapun ya. aja diomongin. ya, Dan betul, yapping apa aja. yapping. Hal kecil tuh diomongin. Dan diomongin. jadi Kalau pembahasan. didiemin kan Heeh. malah tambah bahaya nanti kan. Oh gitu ya Bu Bit. Karena gini sih Bu Budit ya. Karena saya sendiri sama Bu Bit ini kan masih single nih Single, gitu. Jadi gitu. nggak Jadi ngerti kayak rasanya tuh gimana gimana sih. sih? Penasaran juga nih kan, pengen ngulik-ngulik Nah. juga soal pernikahan gitu, biar bisa kita juga jadi belajar, terus Betul. mungkin kita juga bisa jadi waspada, apa Waspada, kita bisa benar. persiapan juga kayak gitu. Tips and triknya Oh, gimana gitu. sih? Tips and trick. Nah, saat benar. menikah tuh apa aja wejangan lah kata orang zaman dahulu tuh gimana? Kalau wejangan saya belum ahlinya ya. Iya. Saya juga ibarat mau berlayar itu saya masih di pantai juga ya 6 tahun ya. Cuman ya itu tadi sih komunikasi yang paling penting, karena memang apapun yang kita rasain, apapun yang pasangan rasain, kita harus saling bertukar. Karena memang ini kan ibarat menakodai kapal. Jadi kayak kita harus bilang ke suami, kita butuh ini, lebih baik gimana, terus misalkan kebutuhan anak juga kayak gitu, pemilihan sekolah anak atau apapun lah itu, mulai dari hal receh sampai hal penting itu pokoknya komunikasi berdua. Betul, komunikasi adalah kunci ya istilahnya. Betul. Itu jadi kunci utama dari pernikahan tersebut. Nah, Iya. gitu. Terus gini nih, aku juga karena saya masih single nih, Bu Budit kan udah menikah ya kan Betul. gitu. Semoga segera ya. Amin. 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 Tapi aku juga mau tanya nih, perbedaannya nih waktu dulu mungkin masih di era kayak saya nih ya kan, kayak aku yang belum menikah, terus Menikah sekarang nih. sudah menikah, bedanya itu di apa Di sih? apa Apa yang sih? dirasain deh? dirasakan apa? Kalau perbedaan single sama sekarang itu jelas berubah banget sih. Oke, berubah Jadi ya. kalau dulu ya single ya itu kita mau kemana aja itu bisa. Kayak kita menjadi diri kita sendiri. Kayak aku pengen me time, aku pengen nyalon, aku pengen ini, itu tinggal berangkat. Oke. Sedangkan ketika kita menikah, itu kita udah punya tanggung jawab. Oh, ada suami yang harus kita perhatikan. Terus ada kita fase ke hamil, Betul, melahirkan, itu udah menyusui, kayak kita lahir lagi. Nah. Jadi kayak kita lahir sebagai ibu. Jadi kita tidak hanya melahirkan bayi, tapi kita sendiri juga lahir sebagai pribadi yang Baru bener. kita jadi ibu nih ya, kita udah mau nyalon, ini bayi gimana, kita udah mau me time, ini bayi gimana, jadi kayak lebih ke waktu sih yang paling bener-bener kita udah nggak bisa kayak dulu lagi, jadi ya kayak puas-puasin deh sekarang kalau masih single. Sebenarnya bisa sih ya me time, kita punya waktu buat pergi sendiri, cuman kembali lagi nggak sampai hati juga ada anak di rumah kayak gitu. Wah ini dalam banget, apalagi tadi ngomongnya soal nggak yang lahir masih baby, tapi ibunya juga gitu loh, ikutan lahir lagi gitu, baik secara pribadi maupun lahir sebagai ibu ya akhirnya. Betul, jadi kita tuh kayak rebound, terlahir kembali menjadi ibu kayak gitu. Nah itu tuh terus yang dirasain apa tuh ketika memang bedanya kan soal kalau lagi sendiri apa aja bebas gitu kan, kalau udah nikah waktu belum punya anak yang ngurus suami, yang apa dengan suami, mau keluar harus izin dulu, terus sekarang punya anak apalagi gitu kan, kemana-mana ngotot bawa anak gitu Iya, kan. Ya, betul, bener ya, betul, gitu kan betul. perbedaannya nih, tapi yang membuat ada nggak yang membayar rasa lelah atau me time itu tadi setelah dari fase single ke pernikahan? Saat kita melahirkan ya, saat bayi itu lahir, kita dengar tangisnya itu sudah kayak 9 bulan mengandung, capek itu sudah langsung luruh semuanya anakku sudah lahir. Terus sekarang itu kayak ada makhluk hidup, ada bayi yang dia itu butuh kita 100%, yang dia apa-apa itu ikut kita dan bahkan dia makan pun dari tubuh kita, nutrisi kita kayak gitu. Jadi benar-benar yang ini ada bayi yang dia tuh menggantungkan hidupnya ke aku kayak gitu. Luar biasa, merinding ya Gitu gitu kan. saya ada yang
hal yang kayak baru Betul. gitu kan. Tapi Iya. apa ya? Tadi aku ngerasa tuh bener-bener oh gitu ya, ternyata jadi seorang ibu gitu loh. Walaupun ini tuh ada sebagian mungkin yang nggak tahu ya, entah itu dijadikan sebagai beban atau tuh sebagai anugerah. Bener nggak sih kalau yang tadi? Itu kan rasanya betul, jadi kayak betul. anugerah gitu kan ya. Betul, betul. Kayak terdengar tangisan langsung ada yang Iya, betul, itu anugerah terbayar banget gitu sih. kan. Jadi memang itu sesuatu anugerah yang Masya Allah, luar biasa ya. yang benar-benar kita tunggu-tunggu selama Nah, 9 9 bulan. bulan. Kita bawa kemana-mana, terus dia hadir, dengar tangisannya tuh dia yang, wah Masya Allah, pasti orang kalau melahirkan itu kan nangis ya. Betul. Itu tuh ternyata itu bukan tangisan sakit, itu tuh benar-benar tangis Tangisan terharu, bahagia. bener. Karena kan Betul, kayak gitu. waktu mengandung juga kita kan masih masih penasaran nih gimana anak kita. Kemudian kita juga udah melakukan yang terbaik lah istilahnya. Kemudian ketika lahir semua rasa sakit itu hilang. Nah, itu bener ya? Itu Beneran bener. ya. Itu bener. Ketika dijahit itu udah nggak kerasa apa-apa, pokoknya fokusnya anakku, pokoknya anakku betul. mana gitu. Memang seperti Itu pun kita masih kepikir dia sekarang diapain ya, apa dia Nah, dimandiin, benar. dia diazanin. Iya. Itu pun padahal kita sendiri lagi kesakitan, Nah. badan dijahit, tapi kita itu masih mikir dia udah dimandiin belum ya, Benar, dia udah benar, diazanin benar, belum benar, ya benar. sama bapaknya. Itu kita masih Kita mikirin ke benar, situ benar. kayak gitu. Berarti saat momen lahiran suami tidak hadir. Waktu itu COVID ya kebetulan, jadi suami tidak bisa di samping, tapi pasti dia ada di deket ruang Ruangan, operasi ruangan itu, itu. kayak gitu. Sedih banget ya pas lagi COVID, Iya. terus nggak bisa langsung di samping gitu kan. Kalau aku lihat di drama-drama gitu kan ya, ada yang sampai tungguin Iya. gitu kan. Nah terus gimana nih? Apalagi nih Bu Bit? Tapi kan pasti bonding antara ibu dan juga anaknya kan pasti lebih kerasa sih kalau kayak gitu kan. Walaupun COVID tapi kan di situ kan memang keadaannya lagi darurat dan kritis lah, makanya perlu adanya pemisahan dan lain sebagainya. Tapi kan untuk kebaikan si kecilnya juga gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali. Berarti berbeda ya, berarti antara sudah dari remaja kemudian sekarang sudah menikah. Nah, ini kita langsung masuk di arti rumah sendiri itu gimana sih, Bu? Mulai dalam ya, ini rumah. Dalam banget ini. Arti Oke. rumah bagi Bu Pudit ini sebelum dan sesudah menikah itu seperti apa sih? Arti rumah sebelum dan sesudah menikah ya. Kalau dulu kita masih sebagai anak ya, anaknya mama ya. Betul. Rumah itu kita pulang ke rumah sebagai gadis yang manja. Jadi rumah saat sebelum menikah itu tempat kita untuk tumbuh, kita dibesarkan di situ. Betul. Kayak gitu. Setelah fase menikah dan sekarang punya anak, rumah itu bertambah. Jadi rumah itu tempat untuk kita membangun masa depan. Jadi Bersama kayak gitu, ya, bersama, betul. betul. Jadi rumah itu bukan hilang atau pindah, enggak. Jadi saat sebelum menikah, rumah itu tempat untuk pulang, tempat aku dulu dibesarkan, tempat aku dibangun pondasinya Betul. untuk menghadapi kehidupan dewasa. Dewasa. Saat aku sudah masuk ke fase pernikahan, rumah itu bertambah, muncullah suami, anak-anak. Lah, rumah yang baru ini adalah rumah tempat aku membangun masa depan. Wow, luar biasa sekali. Biasa ini banyak banget aku tulis ya. Banyak banget catatan-catatannya Insight-nya kita tuh ya. banyak Bener. gitu loh. Apalagi dibilang kayak setelah ada anak itu rumah itu nggak hilang tapi malah bertambah. Bertambah, Kayak gitu. betul. Kita juga masih jadi anak dari orang tua kita, betul. tapi kita juga mendapat peran baru sebagai istri, kita juga mendapat peran baru sebagai ibu gitu. Jadi rumah itu bertambah. Nggak malah hilang tapi bertambah ke lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk masa depan seperti itu ya Bu Pudit ya. Tapi kan dari Bu Pudit bilang nih bahwasanya rumah ini tuh nggak hilang tapi bertambah ya gitu kan setelah menikah, apalagi sudah punya anak. Apakah ini tuh pernikahan ini tuh sudah sesuai dengan ekspektasi Bu Pudit? Kalau untuk sesuai ekspektasi atau enggak ya,
saat ini ketika kita sudah menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, pasti waktu kita itu akan terkuras. Bahkan kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi kalau misal sesuai ekspektasi atau enggak, bahkan aku menikmati momen ini kayak gitu. Jadi memang di pikiranku punya suami tuh enak kayak gini, kayak gitu. Saat ini meskipun kenyataannya kadang aku juga menjalani peran yang aku nggak punya waktu untuk diriku, aku harus kerja, aku buat anak, tapi aku enjoy sama momen ini kayak gitu. Apalagi golden age-nya Nana cuman sampai umur berapa sih? Ntar mereka SD, mereka udah punya teman, pasti mereka udah main sendiri kayak gitu. Udah nggak mau sama mama, udah nggak mau ini, pasti udah mereka udah punya teman sendiri kayak gitu. Karena kan kita mikirnya tuh ya dari aku pribadi sih gitu. Belum menikah ya di usia yang sekarang tuh kayak masih mikirkan bagaimana ya pernikahanku nanti. Betul. Nah, itu tuh biasanya jadi mungkin buat pertanyaan apa yang jadi pertanyaan juga nih ya. Buat mungkin ciwi-ciwi di luar ciwi-ciwi sana online sini di luar gitu sana ya. juga jadi pertanyaan nih, bagaimana pernikahanku nanti gitu. Bagaimana kehidupan after marriage sih, kehidupan setelah menikah kayak gitu. tuh. Itu gimana, itu kan menjadi overthinking ya. Akhirnya Yes, tuh bener banget. nanti aja deh. Nah, Nanti dulu lah, gampang kita kerja dulu aja gitu. Kita happy dulu gitu. Jadi itu yang masih membuat saya dari aku pribadi itu masih kayak sama-sama. "Udah, nanti dulu deh," karena aku masih belum bisa memikirkan bagaimana kehidupanku selanjutnya gitu. Sebenarnya kalau misal pernikahan ya, kita itu kalau mikirin ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, itu nggak ada habisnya karena itu pikiran overthinking kita yang muncul apapun itu. Kita ntar tinggal di mana, ntar sama suamiku gimana, aku hidup apa, aku makan apa, segala macam dipikirin. Itu tuh muncul dari ketakutan-ketakutan kita sendiri kayak gitu. Aku pun dulu juga kalau ngomong masa muda ya jelas enak ya, kemana-mana bisa sendiri. Cuman pertanyaan di dalam diriku itu mau sampai kapan kayak gini, kayak gitu. Jadi aku sendiri juga punya target gitu. Aku akan menikah di umur sekian kayak gitu. Terus juga lebih ke yang ditakutin itu apa, itu diomongin juga sama pasangan kayak gitu sih. Jadi bener-bener diobrolin bareng ya. Jadi plan up atau sebelum menikah itu ada. Jadi rencana-rencana tuh harus ada ya. Nanti misal rencana A nggak berhasil, kita ya langsung ke rencana B. Itu harus diomongin. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena kan ya mau menikah dan lain sebagainya. Iya benar. Apalagi tuh kalau sekarang kan isunya tuh soal pernikahan itu kan macam-macam ya. Apalagi sekarang sosial media tuh sudah udah terakses lah kehidupan orang-orang, apalagi yang aktivis kan juga Maya ya, apa segala macam, sampai cerita kayak gitu. Perceraian juga di kontenin, dah itu kayak wow. Itu membuat kita tuh jadi kayak kamu kita itu jadi yang overthinking itu kenapa gitu. Kalau jadi yang tadi overthinking itu apa ya? Bener. Nah, mungkin ini sih aku penasaran aja, kenapa sih Bu Pudit itu memilih untuk menikahi suaminya yang sekarang? Ada nggak sih alasan-alasan tertentu gitu? Yang mungkin ya di luar sana mungkin banyak kan kasus-kasus ya, kita udah tahu ya KDRT dan sebagainya. Nah, gimana sih kita mengetahui bahwa cowok ini adalah one and only yang bakal nemenin aku sampai akhir nanti? Tunggu, aku sebelum jawab aku juga tahu ini ceritanya. Soalnya denger-denger ya, gitu kan. Gimana? Itu adalah teman sendirinya kan. Itu teman sendiri. Jadi udah bestie dari dulu, udah kenal. Bestie ya, kayak bener sih. Bener ya, makanya. Jadi suami aku tuh temen aku dari SD. Jadi dari kita masih seumur jagung, masih kecil itu masih ya. Iya, temen ingusan itu kita udah kenal. Terus remaja itu kita masih main bareng kayak gitu. Bahkan suami punya pacar, aku punya pacar, kita pun main bareng kayak gitu. Terus juga di umur 20 itu nggak tahu kenapa kita tuh awalnya sahabatan. Terus tiba-tiba suami tuh kayak kok
agak-agak gimana ya, kok semakin kesini tuh semakin care, kok semakin kesini semakin agak beda care-nya itu beda antara temen sama suka sama cewek itu beda kayak gitu. Akhirnya ya itu dia ngungkapin perasaan. Terus ya kita kalau misalkan kita nggak ini, kita tetap temenan kan? Itu yang pertama kali aku tanyain. Waktu suami ngomong kita meskipun nggak lanjut kita tetap temenan kan, kayak gitu. Qadarullah lah kok sampai menikah. Jadi kayak menikahi teman sendiri gitu ya. Teman tapi menikah. Teman tapi menikah, betul. Dari Bu Budit, benar. Jadi aku sama suami tuh bukan yang kayak aku Mas, apa kayak gitu tuh bukan. Aku sama suami tuh karena kita udah tumbuh dari kecil bareng sebagai teman, kita tuh jadi yang kayak have fun gitu loh. Tapi tetap ada adab-adabnya sendiri buat suami kayak gitu. Cuman kalau di percakapan sehari-hari ya udah kita kayak ngobrol, ini gimana lalalala kayak gitu. Jadi bukan yang Mas, punten kayak gimana gitu, enggak. Jadi kayak yang ngobrol malah lebih enak. Jadi sampai sekarang masih kepikir kok bisa ya kita dulu kayak gini. Terus sekarang punya 2 anak, itu masih sering yang kepikir saya sama suami kayak gitu. Waktu pilot mungkin ya, lagi mau tidur gitu terus kayak keinget mungkin. Iya, bener. Jadi kayak kita itu misalkan ketemu sama teman lama gitu, iya kamu dulu kecilnya kayak gini itu tuh kayak dibahas, betul. Di tongkrongan tuh dibahas ya. Gitu sih. Seru banget gak sih? Seru ya. Jadi ngerasa apa ya, sama suami tuh ngerasa feel safe juga, nyaman, klik gitu ya, akhirnya memilih untuk menikah. Betul. Wow. Waduh, ini teman sendiri loh. Teman sendiri. Gimana, ada nggak kira-kira berpotensi nih buat Bubit nih? Ada gak ya? Ada sih. Oh ada Bubit udah ada nih ya ke temannya sendiri, udah di ini belum? Belum ke arah sana sih. Belum ke arah sana, tapi sedang udah. Iya. Mungkin kalau di-spill di sini. Kalau temen itu jadi kayak tahu gitu, oh kamu dulunya kan? gini. Jadi kayak semuanya itu kita itu nggak cuma tahu baiknya aja kayak gitu. Kan kita juga betul, kita udah kenal dia lama, kita udah tahu dia sebagai temen kayak gimana. Jadi kayak yang lebih tahu ini juga sih. Lebih ini nggak sih? Mungkin kayak lebih tahu untuk menghandle gitu. Betul. Menghandle sih ini nih, karena udah tahu dari kecil kalau dia marah atau dia ngambek, oh dia kalau perilakunya kayak gini, aku harus kayak gini gitu. Ada nggak kayak gitu nih? Kalau kayak itu sih mungkin beda ya antara dulu zaman sekolah sama sekarang itu udah jelas beda ya. Kalau untuk yang sekarang itu mungkin suami lebih sabar sih dibanding aku. Aku yang dar itu suami tuh yang lebih calm apa sih kayak yang lebih ini tenang kayak gitu. Sorry, berarti itu ada pembagian tugas ya itu? Iya sih ya, pasti kan? ada pembagian tugas dan betul. Terutama di rumah berarti ya, antara ini kan Bu Pudit sendiri working mom gitu. Suami juga bekerja. Nah, anak-anak nih ya kan, anak-anak di rumah sama ada yang ngasuh. Ada yang ngasuh. Oke, berarti adanya bagi peran. Nah, gimana nih caranya membagi peran nih? Iya kan, membagi peran banyak banget yang ditanyain sebenarnya. Membagi peran, membagi waktu. Kalau suami tuh lebih telaten dari aku. Jadi dia itu lebih care sama anak-anak. Mungkin karena dia itu juga sudah terbiasa ya, karena dulu kan dia juga punya ponakan-ponakan kayak gitu. Jadi ketika anak-anak ganti pampers atau apa, itu dia sudah terbiasa handling. Dan anak-anak sudah tahu, ayah aku pup, itu ngomongnya ke ayah. Jadi mama itu tugasnya apa? Mama tugasnya nyiapin makanan kayak gitu. Jadi sampai rumah nih ya, misalkan kita pulang kerja, sudah sampai rumah, kita berusaha untuk tidak buka kerjaan lagi kayak gitu. Jadi fokus ke anak ya. Fokus ke anak-anak, karena kebetulan anak-anak di umur segitu itu kan butuh perhatian lebih ya, gimana kita
main sama mereka. Mereka ketika ngomong kita nggak lihat mereka aja, mereka pasti mama, ya mama, ya harus dilihat, ya. Memang harus benar-benar diperhatikan ya. Kita jawab pun kalau kita nggak lihat mereka itu, mereka nggak akan puas gitu ya. Jadi udah sampai rumah kita udah nggak pegang pekerjaan lagi, kita fokus sama anak-anak kayak gitu. Kalau misal memang ada kebutuhan untuk kita harus pegang HP, kita jauhin dari anak-anak kayak gitu. Oke, berarti kan sudah ada banyak tugas dan peran gitu kan ya sebagai seorang ibu dan ayah di rumah. Ya, nanti itu ya Bu Budit ya. Wah, ini sangat luar biasa sih gitu karena terus terlebih lagi nih soal working mom gitu kan. Perempuan bekerja dan di rumah harus ngurus rumah terus sama anak juga. Itu gimana itu cara membagi waktunya antara pekerjaan, kehidupan dan minum boleh cukup berat ya. Oke, siap minum. Kita juga minum, aku juga minum nih. Oke, kita minum mana? Spill the tea ya. Iya. Share story gimana nih? Jadi antara bekerja sama anak itu kita itu tidak bisa membagi rata 50-50. Jadi kapan kita harus bekerja, kapan kita harus sama anak, itu bukan tergantung kuantitas, tapi kalau menurut saya itu kualitas. Gitu. Jadi misalkan 24 jam nih, aku harus kerja 12 jam, aku harus sama anak 12 jam, kayak gitu nggak bisa. Jadi memang betul-betul kita itu ketika kita di rumah, kita punya waktu 2 jam sama anak. Atau misal pagi hari nih, kita masih ada waktu setengah jam main ngobrol, interaksi, komunikasi sama anak. Kita gunakan itu sebaik mungkin. Kita komunikasi, mungkin sambil nyuapin atau apa kayak gitu. Tapi ketika kita udah di kantor 8 jam, saya milik perusahaan kayak gitu. Nanti ketika sudah di rumah, barulah kita pegang anak-anak lagi. Meskipun ada sekitar 3-4 jam di malam hari kita main bareng kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ketika bekerja dan mengurus anak itu tidak bisa kita sama ratakan sempurna. Jadi itu proses yang akan terus tumbuh benar. Ada kalanya misal kita dibutuhkan perusahaan untuk overtime, ya udah kita mau nggak mau harus ngangkat waktu sama anak-anak kayak gitu. Jadi 2 jam yang tersisa kita gunain sebagus mungkin. Benar, berarti itu kan aku membayangkan aja udah ya harus kerja, harus rumah, anak. Bukan soal kuantitas tapi kualitas. tapi soal kualitas. Benar banget nih poinnya. Berapapun jam yang tersisa yang ada itu digunakan waktu sebaik mungkin ya, benar. Dengan anak gitu. Bonding dengan anak. Berarti itu rasanya gimana tuh, badan tuh mau pretel tuh, gimana tuh tetep kita yang membayangkan aja kayak aduh capek gitu. Nah, ada nggak sih kayak momen-momen sempet lelah, capek gitu, ada nggak sih Bu? Kalau momen lelah atau capek pasti ada. Pasti ada ya. Itu manusiawi ya. Itu manusiawi. Pasti kita pulang kerja pingin lah ya istirahat. Belum lepas jaket, mama ada ini. Terus itu memang kadang anak rewel, anak itu juga harus kita maklumi ya. Kadang kita juga lagi capek bawa. Jadi kalau saya sendiri tuh semisal saya sedang tidak di mood yang baik, saya selesaikan dulu di luar. Entah itu saya mampir beli kopi kah, saya makan dimsum kah, saya selesaikan dulu sama diri saya, baru saya kembali ke rumah. Gitu. Jadi nggak emosi saya bawa ke rumah, ntar ininya saya keluar. Perlu dicatat ini marah deh anak ini, kamu tuh ya kamu ini, udah pasti kayak gitu. Jadi saya selesaikan dulu dengan diri saya, entah itu ngopi kah atau nyemil betul. Pokoknya saya selesaikan dulu. Jadi sebisa mungkin saya pulang ke rumah, saya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Itu tuh perlu dicatat ya. Benar. Dicatat ya Besti ya. Ya, Besti dicatat, berarti mid time itu buat saya. Mid time itu juga perlu ya. Sudah bagus banget nih ya caranya. Sudah oke. Kita banyak jajan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan itu sebagai self reward. Ya, self reward benar. Mama-mama jajan. Biasa. Teman-teman di rumah jajannya nggak salah. Benar. Ya, boleh lagi apalagi tuh jajannya ngambilnya dari dompet suami.
Boleh banget. Boleh banget nih, suka banget. Itu tips untuk memperkaya Nah, suami bener. gitu. Jadi meskipun itu keluar untuk keluarga itu nanti akan menjemput teman-temannya. Nah, karena ridhonya istri itu juga rezekinya suami. Nah, bener. Jadi kalau bisa ya bunda-bunda, bener. harta suami itu juga harta istri. Ya, 100%. Ya, bener. Kayak gitu. Ya ampun, oke. Bener. Itu dicatat ya. Dicatat ini. Dicatat di Besti gitu yang di rumah. Soalnya nih ya, kan kita sebagai perempuan juga itu kan Bener. pasti ada yang namanya total healing gitu ya, butuh me time gitu. Betul. Terus kadang proses healingnya Bu Pudit ini apakah benar-benar sendiri atau bareng sama keluarga gitu malahan? Proses healingnya ya, Proses healing itu aku pasti ajak anak-anak, pasti sama keluarga kayak gitu. Karena ketika aku keluar sendiri tanpa ngajak anak-anak itu pun aku kepikiran anak-anak gimana ya, gitu kan. Nggak jadi healing, pasti saya ajak mereka, kita entah itu kita mau berenang bareng, entah itu kita mau main kemana, itu pasti ajak anak-anak sih kayak gitu. Jadi kayak aku itu udah ninggalin mereka itu nungguin aku dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu ya udah hariku untuk mereka kayak gitu. Kadang pun gitu kalau misal aku pingin pijet gitu ya, atau pengen spa gitu, pasti aku minta tolong suami untuk jaga anak-anak gitu. bener. Jadi nanti gantian, misal suami mau tenis kah, futsal, aku yang jaga Gantian, anak-anak. Tapi bener. seringnya kadang kita ikut dia ya, kayak gitu. Kita ikut dia ya, iya. Jadi meskipun di lapangan kita main-main ya Ya pokoknya udah. aja. Pokoknya kemana-mana bareng sama suami sama anak itu kayak ngerasa lebih baik gitu ya. Kayak biar gak kepikiran bontotnya di rumah gitu. Iya. Itu yang membedain ketika single sama udah Sudah menikah dan udah berkeluarga, benar ada punya Keluarga anak gitu. gitu. Dulu mau berapa jam nonton bioskop ini tuh gak kepikiran. Gampang, Kalau sekarang aduh HP itu sudah jam berapa? Nah, udah dicariin ya. Udah kayak gitu. Bener. Oke, tadi aku back lagi sih ngomongin soal waktu working mom, ya kan? Waktu working mom terus pulang itu kan memang ada ngerasa lelah gitu kan. Boleh nggak sih di share juga ke kita gitu? Apa sih rasa lelah yang kayak gimana? Mungkin atau waktu di pernikahan juga itu lagi surut gitu rasanya, kayak lagi mungkin ada rasa yang kayak mulai pudar atau mulai rumah itu kayak ngerasa duh kok berantakan, terus kesel gitu, ngerasa kayak ada yang gitu lah di pernikahan gitu, ada nggak sih? Mungkin sampai yang Momen-momen nangis. Sampai burn out gitu nggak? ada nggak? Pernah sih ya, waktu itu kayak aduh di kantor juga lagi nggak oke, di rumah anak sakit, terus kayak aduh yang udah burn out banget, udah yang bener-bener capek kayak gitu. Aku sih pasti pulang ke mama. Jadi kayak ke mama, aku capek kayak gini kayak kita dapat energi lagi kayak gitu. Karena seorang ibu juga membutuhkan ibu. Oh gitu ya, betul tetap ya tetap. gitu. Terus gimana tuh? Kan larinya ke ibu nih, terus respon ibu itu apa ketika datang terus gitu kan? Kalau ibu kan pasti juga memberikan nasihat-nasihat, kayak gini jadi ibu, kita jalanin, it will pass, kayak ini akan berlalu kok, ini akan berlalu, ayo dijalani, ayo kita tata satu persatu kayak gitu. Tadi itu kan kita singgung nih gitu kan, ada yang waktu momen benar-benar burnout terus akhirnya kan pulang ke rumah gitu. Nah permasalahannya itu kan ketika kantor lagi full, terus anak sakit kayak gitu. Nah sebenarnya kalau lagi momen anak sakit itu apakah benar nih dunia ibu tuh seruntuh itu, atau yang dirasakan itu apa, atau Menyalahkan diri sendiri kadang. terus habis itu Bu Puditnya sampai ngerasa sampai pulang harus ke ibu gitu kan? Maaf ya ini, maksudnya sakitnya itu hanya sakit demam kah, atau memang ada sakit yang perlu penanganan khusus atau seperti apa gitu loh? Oke, kalau anak sakit itu jelas pasti hati seorang ibu juga merasa aku udah
jadi ibu yang baik belum sih, kok anakku bisa sampai kayak gini, kayak gitu juga. Pernah juga ketika anakku kan yang pertama memang agak spesial ya. Ketika kita dari psikolog ataupun dari tumbuh kembang, terus aku ngerasa kayak anak sampai dokternya itu ngomong, anak ini cuman diasuh aja bukan dididik kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa yang, apa aku ini udah jadi ibu yang baik, terus apa aku ini udah, melakukan sebisaku buat Kiano kayak gitu, sampai, anak ini kayak gini, kayak gitu. Jadi ketika aku udah di fase terendah itu, aku udah nggak tahu mau gimana lagi. Memang aku ibu, ya memang jadi ibu itu masih banyak kurangnya. Jadi tidak melulu kamu yang harus sempurna, tidak melulu kamu yang, harus bisa ini, tidak juga anak yang langsung pinter kayak gitu. Jadi memang semua itu pasti butuh proses kayak gitu. Meskipun dia memang belum seperti anak yang lain. Sebenarnya yang membuat kita merasa tidak menjadi ibu yang baik atau tidak menjadi ibu sempurna itu kadang kita tuh lihat pencapaian orang lain kayak gitu. Oh anak ini udah bisa gini, anak ini udah bisa gini. Jadi aku insecure. Kenapa anakku kok belum? Padahal mereka akan mengambil waktunya sendiri kayak gitu. Anak pun juga berbeda-beda. Jadi kadang bisa jalan di umur sekian, bisa jalan di umur sekian. Cuman sebagai manusiawi kok anakku belum ya kayak gitu. Ada kekhawatiran karena ada saya pencapaian orang lain yang kita lihat gitu ya. Betul. Jadi kan dari anak pertama Budi ini spesial gitu. Apakah sekarang ini masih ada apa lagi terapi-terapi masih terapi-terapi gitu atau Kalau terapi pasti masih juga. Jadi kayak kita juga ajak dia interaksinya lebih lama. Terus juga ada beberapa terapi-terapi kayak bicara, okupasi kayak gitu sih. Oke, tuh benar-benar ini ya kan. Jadi haru nih juga. perjuangan working mom terus punya anak spesial gitu kan, anak pertama. Aduh, gimana tuh kan ya kita kalau flashback lagi benar-benar tuh baru pertama punya anak terus dikasih yang spesial kayak gitu tuh. Gimana tuh? Mungkin mendengar tangisan pertama itu rasanya makanya tadi bilang adalah sebuah anugerah tadi kan kita pas lihat. Iya, di awal tadi pembicaraan kita Bu Udit ngomong mendengar tangisan anak itu sebuah anugerah gitu. Kita terlahir lagi jadi ibu gitu. Ternyata di balik ceritanya punya anak yang spesial. Berarti kan ini mungkin sebuah apa ya, secara Tuhan atau secara Allah untuk kan setiap manusia pasti dikasih apa ya namanya kesempatan ataupun masalahnya sendiri-sendiri. Nah, pasti di situ ada cerita indah setelahnya gitu ya Bu ya. Jadi dikasih seperti ini, mungkin ini adalah cara kita untuk belajar menjadi seorang ibu itu seperti apa dan pasti yakin gitu loh kalau Bu Budit itu bisa melewatinya gitu. Dia sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gitu. Tapi ini kalau boleh tahu nih kan udah ada terapi-terapi bicara dan lain-lain nih. Sudah ada perkembangan nggak nih terkait dengan Kiano? Kalau perkembangan alhamdulillah ya. Memang aku juga tidak dia yang harus seperti apa milestone-nya. Aku tidak mentargetkan dia seperti apa. Cuman dia lebih baik dari hari sebelumnya itu sudah Masya Allah, alhamdulillah. Kata apa yang udah pernah pertama kali didengar nih dari Kiano? Dia sekarang udah bisa manggil mama gitu. Terus kalau dia di sekolah tuh kata ustazahnya itu yang dicari ibu gitu, manggil ayah juga udah bisa. Dan sekarang dia juga udah bisa sholawatan juga. Allah, betul Gitu sih. Alhamdulillah. Langsung wah, ternyata memang Kiano ini dia kayak gini tuh ada Waktunya sendiri, prosesnya itu tadi benar. Terus Jadi sedih. Karena memang rumah setiap orang kan berbeda-beda ya, tergantung di dalamnya itu seperti apa, dibangunnya seperti apa. Tapi nah ini hebat juga nih Hebat kalau banget. Budit ya ketika sudah mendengar kabar tersebut, Betul. dengan kabar tersebut gitu kan ya, tetap
bekerja gitu, mendedikasikan ke perusahaan juga gitu katanya. Terus melakukan pendampingan juga ke Kiano dan sama suami. Nah itu kan perannya tuh tadi tuh butuh adanya pembagian peran gitu kan, sama waktu. Nah itu yang benar-benar jadi kunci sih. Kalau yang aku udah ngambil kesimpulan, padahal ini baru di tengah-tengah kesimpulan. Sayang. Tapi Bu Budit mau tanya nih, tapi dalam proses yang selama pernikahan ini mungkin ya, selama pernikahan ini akhirnya punya anak dengan dikaruniai anak spesial, Bu Budit pernah nggak merasa bahwasanya ini tuh aku merasa sendiri? Pernah nggak ada titik aku merasa sendiri? Kita merasa sendiri ya. Kalau merasa sendiri, alhamdulillah nggak sampai di fase itu ya, karena suami juga alhamdulillah mendukung, support kayak gitu. Jadi nggak sampai yang aku down, aku merasa sendiri kayak gitu. Nggak sampai rasanya. Baby blues juga berarti nggak pernah ngerasain Baby itu sama. Alhamdulillah ya. Kan berarti kalau kuncinya ini ya dari jawabannya tadi adalah pilihlah pasangan yang tepat. ya. Karena sekarang itu kayaknya soal apa pasangan hidup tuh jadi investasi juga nggak sih? Betul. Ya kan investasi, soalnya itu kita nggak mau apa ya, ada istilah yang maunya ya jadi teman hidup gitu ya kan. Sekarang tuh carinya adalah teman hidup gitu. Itu yang PR saya dan Bu Budit untuk ya. saya juga Ya, gitu Denny, loh. Nah, tadi kan kalau alhamdulillahnya dalam masa pernikahan itu Bu Budit nggak pernah merasa sendiri gitu kan ya, tapi pernah merasa takut nggak jadi orang tua? Kalau merasa takut jadi orang tua tuh lebih ke insecure masa depan mereka gimana, kayak gitu. Kita kan nggak selamanya ada di dunia ini ya, jadi kayak nanti kalau mama meninggal anak-anak gimana, kayak yang Kiana bisa kah, Kiara bisa kah, jadi kayak wah gimana ya, bener-bener kita sebenarnya nggak boleh ya mengkhawatirkan masa depan, cuman kadang terpikir seperti itu sih, lebih ke masa depan anakku gimana kayak gitu. Itu yang ditakutin Bu Budit ya kan sih, menjadi orang tua gitu, masa depan anak, mengkhawatirkan masa depan anak. Nah, kepengennya nih dari Bu Budit sendiri masa depan anak tuh ekspresinya mau kayak gimana sih? Kalau dari aku tuh ya, aku tidak pernah menuntut mereka harus jadi ini, itu aku tidak pernah menuntut. Cuman harapanku itu mereka itu baik sama sekitar, mereka bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Jadi yang paling penting itu mereka bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kayak gitu sih. Karena dari itu kan untuk kunci mereka menjalani kehidupan, gimana mereka dikenal orang kayak gitu. Yang paling penting adalah gimana mereka berguna untuk orang sekitar. Itu sih harapannya. Dan semoga mereka juga didekatkan dan dikelilingin sama orang-orang baik. Amin. Kita doakan bersama Besti ya. Karena itu tuh pengen banget yang diharapin sama orang tua sih, yang pastinya yang anak itu bermanfaat bagi orang lain, terus dikelilingi sama orang baik. Pasti harapan orang tua ke anak ya kan. Lalu nilai hidup yang mau diwariskan gitu kan untuk anak-anak itu apa sih? Kalau nilai kehidupan itu ya, aku meninggalkan mereka tuh bukan harta ataupun materi-materi yang lain, cuman yang aku tekankan itu tanggung jawab, terus baik hati, sama peduli ke orang lain, karena itu cukup kuat untuk mereka menghadapi kehidupan selanjutnya. Jadi mau sekeras apapun tuh goncangan hidup, mau sekeras apapun kehidupan, kalau mereka punya pegangan mereka baik ke orang, itu pasti mereka akan dimudahkan caranya. Kayak gitu sih. Karena apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Yang tuai itu biar anak-anak yang baik. Yang tuai sama Nara tuh yang baik. Yang baik-baik aja. Nah, kan kalau dari Bu Budit sendiri kan mewariskan Nana harus tanggung jawab, baik hati, dan peduli ke sesama gitu kan. Nah, aku pengen tahu juga nih,
Bu Put itu ingin dilihat sosok orang tua atau sosok ibu ya kan sama anak itu yang kayak gimana sih? Atau perjuangan yang ingin Bu Pudit lihatkan dan anak-anak tuh harus tahu gitu. Itu apa? Kalau untuk perjuangan atau pengorbanan untuk anak-anak, aku tidak harus mereka tahu aku sudah berkorban apa untuk mereka. Oke. Aku tidak menunjukkan perjuangan pengorbananku sebagai seorang ibu. Cuman yang ingin aku sampaikan ke anak-anak itu aku mengajarkan ayo kita berbagi. Jadi kayak misalkan ada badut gitu kita kasih uang, terus ada orang yang kurang mampu kita berikan ini bantuan kayak gitu. Aku sengaja selalu ajak anak-anak ini kasih ini buat ini buat orang ini kayak gitu. Jadi biar mereka itu oh ternyata memang di luar sana kita itu harus saling membantu gitu. Oh ternyata memang rezeki yang Allah kasih ke kita itu bukan cuma buat kita, tapi ada rezeki orang lain yang dititipkan lewat kita. Berarti kan Bu Pudit ingin anak-anak tahu nih kalau kita tuh berbagi nih. Mamaku ngajarin aku tuh peduli itu tadi ya, betul. peduli. Terus apa namanya? Ada orang yang memang ayo kita sama-sama nih gitu kan, berbagi itu tadi ya, peduli dan berbagi, pengen banget. Mungkin aku juga pengen tahu nih pesan Bu Pudit untuk keluarga Bu Nah, Pudit sendiri. bener. Mungkin bisa langsung ke kamera situ. Kamera. Oke. Untuk keluarga, untuk suamiku, untuk anak-anakku, tetaplah hangat, tetaplah menjadi rumah untuk mama, untuk rumah yang nyaman saat mama pulang, saat mama melepas lelah. Terus juga untuk anak-anakku, mungkin nanti kalau gede nonton podcast ini mama udah nggak ada, tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang yang peduli dengan sesama. Kalian harus tahu mama berdiri sampai saat ini mama berjuang buat kalian. Kalian kekuatan mama. Oh, jadi ikut ya saya ya. Luar biasa. Sangat emosional ketika bilang mama nggak ada. Apa yang aku rasain karena dari aku sih udah ngerasain kayak nggak punya ayah udah nggak ada. Karena memang sebenarnya karena memang ketakutan seorang ibu itu sih nanti kalau kita nggak ada anak-anak kita bisa nggak ya tanpa kita, karena hidup mereka itu kayak all in diurus mama gitu ya. Jadi kayak kita bisa sama mereka sampai kapanpun kita nggak tahu juga kan. Jadi memang ketakutan terbesar seorang ibu itu yaitu nanti ketika mama udah nggak ada, kalian harus tetap bisa menjalani kehidupan sekeras apapun kehidupan ini. Tapi itu juga menjadi ketakutan seorang anak sih Bu. Kalau ibu tuh nggak ada, aduh dunia aku kayaknya udah runtuh, nggak tahu aku mau kemana beneran. Itu kayak aduh gimana ya kalau aku nggak ada ibu gitu. Aduh, karena di posisi ini aku jadi udah ngerasa ya kan Bener. gimana rasanya ya aku kalau misalnya kalau ngomongin soal ibu nggak ada jadi ya ampun gitu. Iya sih. Sekarang yang aku rasain adalah ayahku udah nggak ada nih. Nah itu kan memang ya gimana ya rasanya kayak Bahkan dulu nggak tahu kan Bu Bia juga sebelum ditinggal ayahnya, oh ini saat terakhirku sama ayah. Itu juga nggak tahu kan ya, kayak oh ini terakhir aku bisa ketemu ayah, kayak nggak ada pikiran ke sana. Aku punya pikiran kayak gitu tuh sejak almarhum masku nggak ada. Jadi kayak kita itu sudah deket kayak gitu tuh. Kita tuh cuman nunggu kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nanti anakku gimana ya kalau aku udah nggak ada, kayak itu sih pikiran yang paling aku takutin. Oh ya, apalagi kan ada case yang masnya Iya. jadi akhirnya ke Jadi kayak ikan trigger, kayak posisi gitu, gitu kan ya. Oke, ya ampun. Aduh. Dia sedih juga nih. jadi sedih ya sayang ya Iya. gitu. Ya udah deh, Bu Pudit, selain itu juga aku pengen
pengen tahu gitu kan dari Astri sebelum kita akhiri nih kan podcast. Oh, udah berakhir nih. Habis gitu kan, aku juga pengen. Tapi sebelum itu tuh mau tanya jawab cepat dulu nggak sih? Benar, Ya, boleh. tanya jawab cepat Jawab dulu. Tanya jawab cepat. Kita akhiri air mata ini. Kita happy lagi gitu ya. Happy dulu deh ya. Jawab Oke. cepat Oke. ya. Kita happy dulu. Happy Di dulu. sini ada jawab cepat. Jawab gitu. cepat. Rapid fire bestie Rapid ya. fire. Oke. Oke, jawab cepat ya Bu ya, gitu. Oke. Jawab cepat. Jawab cepat. Oke, oke. Oke. Rumah atau kantor? Rumah, Oke. Quality time atau me time? quality time. Pelukan anak atau bonus tahunan? Dua-duanya boleh nggak? Jawab. Nggak mau pilih, salah mau satu. keduanya. Pelukan anak. Pelukan anak. Tapi bonus tahunan juga mau. Oke. Pilih bonus kan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Udah bonus nih. Nggak ada, Bu, ada. Oke, pilih pelukan anak atau bonusan nggak bisa pilih. Pelukan anak aja. Pelukan anak. Pelukan Oke. anak, oke. Keluarga nomor 1 ya. Masak sendiri atau pesen makanan? Pesen makanan aja. Makanan aja. Jadi curiga bisa masak nggak nih? Ya gitu lah. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang lu udah canggih dan lebih muda Nah, ya gitu. Kan working mom juga. Nah. Anak tidur cepat atau deadline selesai cepat? Anak tidur cepat. Karena Oke. kalau anak-anak udah tidur, kita mau ngapain aja, bangun candi Terserah. aja bisa. Oke. Waduh, tempat ternyaman? Rumah, Nah, momen keluarga favorit? liburan, Satu berenang, kata untuk keluarga. segalanya. Segalanya. Oh, Jadi pengen punya keluarga. Pengen. Oke, di segmen terakhir ini nih ya Bu Pudit dan Bu Bidan Iya. gitu. Ada juga last question nih gitu. Last question, ya. betul. Last question juga nih. Sebelum kita akhiri aku ingin tanya nih ke Bu Pudit dan lengkapin kalimat ini. Waduh. Oke, lengkapin kalimat. Nah, Lengkapi kalimat ini Bu Pudit. Ada pilihan gandanya enggak? nggak ada. Jawab aja sesuai dengan Jawab aja keyakinan masing-masing Oh, ya. enggak. Oke, ini sesuai dengan prinsip atau sesuai dengan kehidupan Bu Pudit aja sih. Oke. Ngalir aja kita. Ngalir aja. Gitu. Rumah adalah Rumah adalah tempat di mana mereka mau menerima aku apa adanya. Oke. Dalam banget ya. Dalam. Sayang ya. Keluarga adalah Keluarga adalah kumpulan orang-orang tersayangku yang mereka mau menerima aku walaupun aku baik, aku buruk, mereka akan mau menerima aku. oke gitu. Menjadi ibu adalah Menjadi ibu adalah sebuah anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kita. menjadi working mom adalah Menjadi working mom adalah tanggung jawab dan cinta harus seimbang. Oke. waduh, Nice banget ini ya. bahagia itu ketika Dekat dengan orang-orang tersayang dan kita bisa melihat mereka tertawa, tersenyum, bahagia. Oke, nah udah nih. Udah itu aja sih ya kan. Itu aja kalau dari aku sih untuk lengkapi kalimatnya. Oke. Gitu. Udah Dari akhir. aku nih Bu Apa Bi. itu? Dari aku Bu Bia ya. Kalau arti rumah nih buat Bu Bia sendiri tuh apa sih? Kan rumah. tadi sudah dari Bu Pudin nih yang sudah berkeluarga. Nah kalau Bu Bia kan mungkin saat ini belum, tapi next kan juga bakal keluarga. Nah arti rumah sekarang tuh apa sih Bu? Kalau untuk saat ini untuk arti rumah buat aku nggak nyiapin apa ya arti rumah Enggak ya, lah, sayang ya, gitu. langsung aja. Kalau untuk dari aku sendiri arti rumah itu benar-benar ya tempat, nggak cuma tempat pulang gitu kan, tapi tempat di mana kita tuh ngerasa aman dan nyaman gitu. Walaupun untuk saat ini aku tidak tinggal bareng dengan orang tuaku, Betul. dengan keluargaku gitu kan,
tapi tetap namanya rumah dimanapun ya kan, dimanapun gitu, dimanapun kita berada gitu kan. Rumah itu tentang hati sih. Betul. Gitu. Kalau dari aku tuh rumah tentang hati, hati yang rasa nyaman sama aman, kayak gitu. Mau siapapun isinya di situ kan, mau siapapun isinya yang ada di rumah itu, yang penting kalau hatinya kita itu Udah di udah di situ rumah, tuh udah. ya udah ngerasanya ya udah kalau nyaman aman, buat aku tuh rumah. Rumah ya. Rumah ya. Wow, luar biasa. Karena posisinya udah lagi jauh, Lagi gitu jauh, kan, benar, dari orang benar, tua benar. juga gitu, walaupun lagi jauh dimanapun, Dimanapun, ya kan, betul. dimanapun lah. Namanya rumah itu bukan bangunannya sih, tapi rasanya. Rasanya sih, ya benar. Rasa aman dan nyaman. Bener. Jadi feel Rasa safe ya, ketika feel kita di rumah, ya kita mengalami kenyamanan ketika di rumah, ya udah luar biasa sekali. Kalau dari Bubi Bubit apa juga sih? sama-sama masih single, single ya. Terus jauh dari keluarga juga kan, Bubit sekarang posisinya. Nah, arti rumah buat Bubi dan sendiri itu apa? Oke, sebenarnya nggak jauh beda sih arti rumah dari Bu Bia dan juga dari Bu Budin. Sama-sama rumah itu seperti tempat untuk kita kembali menjadi pribadi yang real apa adanya gitu. Jadi nggak ada apa ya, yang nggak ada ya udah capek ya udah pulang, tempat kita untuk pulang, kemudian tempat kita untuk merasa nyaman dan aman, tempat kita untuk apa ya, merasa disayangi gitu ya, walaupun di luar sana itu orang-orang mungkin ada yang jahat ke kita ataupun orang-orang yang apa ya, nggak sayang sama kita. Nah tapi di rumah itu aku ngerasa paling disayang itu ketika aku di rumah. Seperti itu, jadi sama aja. Jadi sama-sama feel safe dan feel comfort itu ya ketika kita di rumah. Jadi alasan untuk pulang. Nah, Pulang dan kembali. iya, kembali ke rumah. Dan pokoknya kesimpulannya adalah rumah itu bukan soal bangunan. Betul. Rumah itu nggak pernah hilang, tapi rumah itu bisa bertambah malahan Betul, gitu ya. betul. Bertambahnya tuh banyak banget, mulai dari rasa cinta, cinta, rasa tanggung rasa jawab, sayang, ya rasa jawab. sayang, betul. Nggak cuma orangnya aja yang bertambah gitu kan ya, tapi apa yang kita rasain itu juga Rasa. ikut bertambah gitu soal rumah. Kasih Oke. sayang, kasih sayang, perasaan bener. bahagia. Pokoknya kalau ngomongin soal rumah itu kangen aja Kangen deh, gitu ya. banget ya. Rindu gitu, walaupun Rindu. tiap hari kayak Bu Budit selalu pulang ya, gitu, tetap ada rasa rindu gitu ya. Gitu. Oke, kayaknya udah selesai Udah nih selesai chit-chat kita chit-chatnya. hari ini ya sayang ya. Gak nyangka 1 jam, Udah 1 Bubi. jam. Ya 1 jam kita sudah cicat bareng bersama Oke. dengan Bu Pudin gitu ya. Nah buat besti-besti di luar sana, jangan lupa ya untuk follow, like, komen, dan subscribe YouTube kita gitu ya, biar nggak ketinggalan podcast-podcast menarik lainnya. Iya, dan juga bisa banget request mungkin ya selanjutnya tuh kita bahas apa sih di episode selanjutnya gitu kan. Komen aja Betul. nanti. Dan Siapa tahu Bu Bia dan juga Bubit bakalan memberikan apa ya, insight lagi, kemudian mengundang nih mungkin para narasumber yang hebat lainnya. Wah, Masya Allah, gitu. bener banget. Nah, biar tidak ketinggalan itu, jangan lupa untuk nyalakan Notifikasi, bener. biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih nih buat Terima Bu Pudin kasih sudah banyak hadir di Bu hari Pudin ini. sudah hadir di hari Bu ini. Bia, Thank you so Bu much. Bia. Bener. Mohon maaf kalau jawabannya Nggak bagus banget Udah, ya. nggak apa-apa, ini episode Banyak satu belajar. kita jadi boleh lah terus kita dulu Iya. ya sayang ya, gitu. Sampai jumpa di episode Besti selanjutnya. Spill the tea, share the story. Almom, nutrisi terbaik pilihan Bunda Cerdas.